Shalom seluruh keluarga kerajaan Allah. The kingdom of God is the kingdom of love. Dan baptisan kuasa yang janjikan Tuhan adalah the baptism of love. Karena itu tema kita adalah forgiving offenses, yaitu mengampuni, yaitu ketersinggungan ataupun pelanggaran atau apapun. Dan kita tahu lebih mudah mengampuni orang yang jauh, apalagi orang yang tidak kenal, terlalu mudah. Tapi orang yang dekat tidak mudah. Kita tahu bagaimana pertengkaran pertama terjadi di Taman Eden. Ada garden of pleasantness, pleasure. Dan mendadak saudara menjadi baku hantam. Dan saat itu the blaming game dimulai dari nenek moyang kita Adam. Apakah engkau makan buah yang kularang kau memakannya? Tuhan bertanya, dari mana kamu tahu kalau kamu telanjang? Perempuan itu yang kau berikan padaku. Dia salahkan dua orang. Istrinya yang belum dia kasih nama. Waktu itu namanya cuma Isya, perempuan. Belum diberi nama Hava, yang artinya life giver. Dan dia salahkan Tuhan yang memberi. Dia ini excess baggage buat aku. Dialah yang memberikan lalu ku makan. Lalu yang kedua yang kasihan adalah ular. Dia yang menipu aku. Tapi ular satu-satunya yang gentleman, yang tidak nyalakan siapapun. Dan apa yang terjadi adalah saudaraku, dari blaming game, Kejadian pasal 4. Karena itu saya tahu bahwa son of Adam tidak ada yang baik, Kain dan Habel. Dan kita tahu bagaimana Kain itu marah kepada adiknya karena persembahannya diterima. Persembahannya tidak, karena persembahannya tanpa darah. Without blood there's no remission of sin. Tanpa darah tidak ada pengampunan atau pengurangan dosa, tidak ada. Tetapi dia begitu angkuh dan dia tidak mau tanya. Dia memberikan hasil dari bumi. Padahal bumi sudah terkutuk. Bukan Adam dan keturunan dikutuk, tapi bumi. Sehingga tidak lagi mengeluarkan produksi yang baik. Kita tahu bahwa kita bisa memberkati bumi yang di sini dan bumi yang ini. Dan juga bumi keluarga kita. Dan saat itu Tuhan menegur dia, hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidak, karena wajahmu akan berseri-seri kalau engkau berbuat baik. Tapi kalau engkau tidak berbuat baik, dosa yaitu ada di ambang pintu. But you must have kuasa. Kamu harus rule, menguasai. Sebab kamu adalah diciptakan gambar rupa Allah. Tapi daripada dendam jadi pembunuh. Dia membunuh adiknya. Bagaimana dengan Habel? Habel juga tidak lebih baik, saudara. Karena di dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 tercatat di sini. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, bahkan lebih baik, better daripada Habel. Saudaraku, darah itu bisa berbicara. Saya sebagai orang yang melayani Tuhan seringkali ada haunted house. Salah satunya ada di rumah di Surabaya. Itu dulu tempatnya Kempetai, saudara. Dan itu terjadi kekejaman di sana. Darah di Habel menuntut balas. Tapi Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Dia bahkan membela. Dia berdoa buat pemberontak. Yesaya 53 ayat 22. Saudara yang kasih Tuhan, kita meniru Tuhan dan guru kita Yesus Kristus. Dia tidak berkata pada waktu cuma disalib, itu yang tercatat. Tetapi sejak dianiaya dan mulai dia dibully sejak dia kecil, dikatakan anak haram, dihina, dia selalu mengucapkan itu Bapa. Dia tahu dia berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Kalau kita sebagai warga negara kerajaan, orang akan melihat kita sebagai warga negara dari the kingdom of love. Ketika ada love, grace, and mercy dalam kehidupan kita, sampai di kayu salib dia masih berteriak. Dan saat itu saudaraku, yang memimpin penyaliban mendengar itu semua. Dia berdoa buat mereka yang menghina, meludahi dia. Dan kemudian dia meletakkan topi ataupun helmet daripada JSP komandan. Dan dia berkata, sesungguhnya dia ini anak Allah. Kiranya ketika orang melihat kita mengampuni orang menghina kita, orang tahu we are truly the sons of God. God bless you. Amin. Haleluya,
Shalom. Sekali lagi shalom. Pengampunannya tidak terbatas diberikan kepada setiap kita. Sebab itu nikmati berjalan bersama Tuhan. Sebab Dia yang berikan kekuatan dan sukacita yang baru. Haleluya. Kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Buat kota kami, Kabupaten Jember Tuhan. Kami melepaskan shalom buat bangsa kami. Kami lepaskan shalom buat kota kami, Jember Tuhan. Kami percaya bangsa dan kota kami telah menikmati susu dan madu yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat pemimpin bangsa dan kota kami, Bapak. Kami percaya roh yang takut akan Tuhan, terus Tuhan limpahkan, terus Tuhan tambahkan buat pemimpin kami. Sehingga pemimpin-pemimpin kami dapat mensejahterakan bangsa Indonesia dan juga kota kami Jember, Bapak. Sehingga bangsa kami, kota kami dapat terus melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat, heran. Dan Jember, bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat pemimpin rohani kami. Untuk Pastor Timotius Arifin dan juga istri sebagai gembala senior di dalam GBI Rock Ministry, Bapak. Kami berdoa buat gembala rayon kami, Pastor Ishak Latif dan juga istri. Dan gembala kami di tempat ini, Pastor Benny Kristanto dan juga istri. Kami percaya Bapak, hamba-hamba-Mu ini telah Tuhan utus untuk menjadi pemimpin rohani bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan sudah menetapkan hamba-Mu untuk dapat berjaga-jaga atas jiwa kami. Kami mengucap syukur Bapak, dan kiranya hikmat, pengurapan yang terus ada melimpah atas hamba-hamba-Mu dapat memampukan, memberikan kekuatan untuk hamba-Mu dapat mempertunangkan umat-Mu kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat keberadaan pemimpin-pemimpin rohani kami ini Bapak. Pagi hari ini kami dedikasikan ibadah ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami mau bersorak. Pagi hari ini kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami mau melompat hanya demi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang siap melompat memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama katakan amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Dia sumber sukacita kami. Haleluya. Kami naikkan pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sebab kasih-Mu terbesar, Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau
sukacita kami Tuhan. Anugerah-Mu yang bebaskan kami, anugerah-Mu yang berikan kemenangan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Hanya oleh darah-Mu Tuhan, oleh darah-Mu ku hidup. Kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Semakin tinggi, haleluya, bawa hidupku mengatasi segalanya. Kami berkemenangan, hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu bagiku, pengampunan-Mu lepaskanku, dan ku terkagum. Oleh darah-Mu ku hidup, kasih karunia-Mu memberiku kekuatan di setiap waktu. Mari melompat bagi nama Tuhan. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Yang menerima pengampunan sama-sama katakan, tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Semakin tinggi Kau bawa hidupku mengatasi segalanya. Tak lagi ku hidup dalam tuduhan, anugerah-Mu bebaskanku. Anugerah-Mu bebaskan kami, anugerah-Mu bebaskanku. Sebab hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu bebaskanku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab karena pengorbanan-Mu kami dibebaskan Tuhan. Sebab karena kasih-Mu yang terbesar, kami mengalami pemulihan Tuhan. Kami berkemenangan Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar dan dalamnya cinta-Mu kepada setiap kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami tetap menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia
sembuhkan setiap kami Yesus. Selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa. Kami bersujud kepadamu Tuhan. Bersujud kepadamu, oh Yesus. Hanya Kau yang kusembah Tuhan. Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Oh Kau kusembah, Bapa mulia.
Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang mampukan setiap kami untuk melewati setiap proses demi proses hidup kami Tuhan. Engkau tetap setia, Engkau tetap menemani hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya ku sembah, Kau ku Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Kau masih setia sampai hari ini. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan. Dengan kasih setia-Mu yang hebat dan besar. Untuk kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Ampuni kami kalau seringkali Kau dapati kami tidak setia. Ampuni kami ketika Engkau dapati kami, seringkali kami ingkar terhadap Engkau Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini di dalam hadirat-Mu, kasih setia-Mu yang semakin meneguhkan kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu, berbicara buat kami melalui firman-Mu, sebab firman-Mu adalah ya dan amin, yang menolong kami, yang menuntun kami, untuk kami menemukan destiny dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami sampai pada akhirnya, untuk tetap setia bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami,
mampukan kami, dan biarlah roh hikmat dan wahyu yang dari Tuhan menolong hamba-Mu dan menolong setiap kami yang mendengar firman-Mu, untuk kami boleh menangkap isi hati-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Shalomnya lemes, shalom. Haleluya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ini adalah minggu yang ketiga di bulan yang kedua ini, saudara. Firman Tuhan bicara kepada setiap kita tentang forgiving without limits, ya, mengampuni tanpa batas. Waduh, saudaranya, cukup berat memang waktu kita mendengar sebuah kata tanpa batas. Ya, kita sangat puas, sangat senang ketika kita bicara tentang berkat tanpa batas. Tapi bagaimana ketika kita bicara tentang mengampuni tanpa batas? Ya, kenapa ini datang buat setiap kita, saudaraku? Karena saya percaya begini, bahwa selama kita hidup, ya, selama kita hidup, kita pasti masih bisa mengecewakan dan kecewa. Ya, kita sebagai pribadi bisa mengecewakan orang lain, tapi kita juga sebagai pribadi dapat juga merasa kecewa atau dikecewakan. Ya kan? Jadi dua hal ini adalah sesuatu yang akan terus terjadi dalam kehidupan kita selama kita hidup. Ya, entah itu saudaraku, kalau sama orang yang jauh memang bisa saja sih karena mereka tidak mengenal kita. Ya, sama orang yang sedikit dekat dengan kita, ya memang mereka kurang mengenal kita. Tapi dua hal ini juga berlaku dalam setiap hubungan kita, sekalipun hubungan itu begitu dekat. Misalnya suami istri, teman dekat, sahabat, kita bisa dengan mudah dapat dikecewakan dan dapat juga kecewa. Itulah sebabnya firman Tuhan ketika datang kepada kita pagi hari ini atau malam hari ini bagi saudara yang beribadah secara online di rumah. Saudaraku dikasih Tuhan bahwa melepaskan pengampunan itu adalah sebuah melepaskan pengampunan yang tanpa batas. Nah, firman Tuhan ketika ini datang kepada kita dan ini adalah sebuah pertanyaan ya dari Petrus. Dalam Matius 18 ayat 21 katakan begini. Kemudian datanglah Petrus, ini bicara tentang pengampunan, dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali? Ya, sebuah pertanyaan dengan sebuah kalimat sampai berapa kali, artinya pertanyaan Petrus adalah ada sebuah batasan di situ. Mau berapa kali aku ini harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku. Nah, Petrus mengajukan sebuah angka, ya, kalau dalam Yunani ini saudara, angka 7 itu angka sempurna, begitu ya. Petrus ngomong gini, sempurna ini, kalau sampai 7 kali Tuhan. Ya, jadi batasan dari manusia adalah pertanyaan dari Petrus sampai berapa kali. Ya, pengajuan dari Petrus adalah angka sempurna, 7 Tuhan. Pikirnya Petrus sudah wow, ini kalau aku bisa mengampuni dalam 1 hari 7 kali, maka sudahlah sempurna. Kemudian ini jawaban dari Tuhan saudaraku ya. Jawaban dari Tuhan adalah Yesus berkata kepadanya dengan tegas, ada tanda seru di situ. Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan. Wow, ada kata melainkan. Sampai 70 kali 7 kali. Nah saudaraku, tanpa batas dalam mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita yang berbuat dosa terhadap kita. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita melihat dari apa yang Yesus sampaikan ini, maka inilah yang menjadi sebuah pernyataan kita bahwa kita dapat dikecewakan oleh banyak orang dan siapapun dalam setiap kehidupan kita. Bahkan orang yang sama pun bisa mengecewakan kita berkali-kali. Namun firman Tuhan katakan tetaplah ampuni mereka sampai 70 kali 7 kali. Tanpa batas saudaraku. Seringkali ini yang terjadi dalam hidup kita, ya kan? Saya pun kadang juga begitu saudaraku ya. Kalau tidak bertobat, titenono, siji. Loro ya, orang Jawa berhenti sampai kata 3. Masih mending Petrus saudara 7. Siji, loro, telu, jeblek gitu ya. Terus no, siji, loro, telu, mesti telu berhenti saudaraku ya. Tapi Petrus masih mending ternyata ya, 7 kali. Siji, loro, telu, papat, 5,
6 itu masih panjang saudaraku ya. Nah ini adalah sebuah pernyataan bahwa mengampuni itu adalah sebuah pengampunan tanpa batas. Nah mengampuni 70 kali 7 kali berarti mengampuni tanpa batas, tanpa syarat, tanpa sisa. Wow, tidak ada syaratnya, tidak ada SK ketentuan berlaku, kemudian juga tanpa sisa sampai habis. Sampai habis hidup kita tetap mengampuni. Kan gitu saudara. Nah, dalam Matius 18 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan begini. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, diperhadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Berapa saudara? Bukan 10.000 rupiah, 10.000 talenta. Ya, minggu pertama sempat saya lontarkan ini, dan minggu ini saya hitung saudaraku, 10.000 talenta itu kalau diduitkan atau rupiah sekarang itu berapa? 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Ya, 1 talenta 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar, 1 dinar, 6.000 dinar itu kalau upah pekerja dalam 1 hari ya. Jadi 1 dinar itu adalah ukuran upah pekerja 1 hari. Ya, kalau 1 dinar itu pekerja 1 hari, anggap saja kemarin saya habis beres-beres rumah, mereka minta upah 100.000 ya 1 hari. Maka 6.000 dinar dikali upah pekerja sehari 100.000 itu dapatnya adalah 60 juta. Sekarang tak kali 10.000. Ternyata saya mendapatinya jadinya nolnya itu 12. Ya berapa saudaraku ya? Ya jadi nolnya 12 depannya 6. Ya tadi saya tanya kalau 0,12 itu berapa? Miliar atau triliun? Ya seorang hamba punya hutang kedapatan 6, nolnya 12 saudaraku ya. Jadi saudaraku bagaimana dia dapat melunaskan hutangnya. Ya, sampai hamba ini ngomong gini, raja ini ngomong gini, ambil semua istrinya, semua keluarganya, sampai firman Tuhan katakan, dia melunaskan hutangnya. Sampai dia melunaskan hutangnya. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, hamba ini datang dan minta ampun kepada raja, raja minta ampun. Tolong jangan sita mereka, orang-orang yang saya kasih ini, beri kesempatan saya, pasti saya akan melunaskan hutang saya. Nah firman Tuhan ngomong begini, tergeraklah hati raja tersebut dan membebaskan hutang dari hamba tersebut. Ya, jadi hutang hamba yang sedemikian besar dibebaskan sama raja. Siapa yang tidak senang? Wow, gitu ya, wow, gitu ya, diputihkan. Gitu ya, kami di GBI, di pejabat, itu ada iuran saudara tiap bulan, ada iurannya tiap bulan kita bayar gitu. Namun ada beberapa hamba Tuhan yang kadang-kala sampai numpuk iurannya gitu saudara, numpuk. Ya, berita baik adalah begini ketika kami sidang MD, ya besok April ada sidang MD. Oke, yang sudah begini maka diputihkan, itu senangnya minta ampun diputihkan gitu saudara ya, dibebaskan, dilunaskan saudaraku. Nah hamba ini hutang yang besar ini dilunaskan hutangnya saudaraku, dia senang sekali. Nah tapi ini yang terjadi. Ayat 28, tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, utang hamba ini kepada temannya ini hanya sebesar 10 juta rupiah. Kalau dirupiahkan, ya 100 dinar hanya 10 juta, tidak banyak. Perbedaannya antara langit dan bumi. Ya 6 triliun sama 10 juta, tapi hamba ini tetap nagih. Dan pada akhirnya saudaraku dikasih Tuhan, hamba ini
didengar apa yang dilakukan oleh hamba tadi dan dimasukkan ke dalam penjara lagi. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita belajar pagi hari ini, belajar mengampuni tanpa batas, maka ini yang harus kita miliki, yang harus kita pahami. Supaya kita bisa memiliki pengampunan tanpa batas. Yang pertama saudaraku dikasih Tuhan. Ya, oke. Mengampuni tanpa batas adalah tindakan nyata yang dilakukan dari kesadaran bukan emosi. Waktu kita mengampuni, kita memiliki sebuah kesadaran. Aku memang harus mengampuni. Aku memang harus melepaskan pengampunan. Bukan sekedar emosi sesaat. Ya, tetapi sebuah kesadaran bahwa memang kita harus mengampuni orang lain itu tanpa batas. Nah, untuk itu ini yang perlu dipahami. Yang pertama, memahami posisi kita. Katakan posisi. Nah, katakan posisi. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami, siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Matius 18:35 katakan begini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian jika juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Saudaraku dikasih Tuhan, posisi kita yang harus kita sadari begini, bahwa saudara dan saya di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dibenarkan. Jadi apa yang saudara lakukan hari ini, melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, bukan untuk mencari posisi kita di hadapan Tuhan, supaya saudara dan saya ini dianggap benar oleh Tuhan lewat perbuatan, semua perbuatan baik kita. Tapi apa yang kita lakukan hari ini adalah karena kita ada dalam sebuah posisi yang sudah dibenarkan. Ini perlu kita pahami. Supaya waktu kita ini memiliki pengertian ini, posisi kita tidak lagi sedang mencari-cari apakah ini sekarang dilayakkan, apakah ini sekarang ini sudah dibenarkan. Hari ini juga, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Ini posisi kita. Ini harus kita percaya ini, supaya waktu kita memahami posisi kita, maka firman Tuhan kan, Bapakku yang di surga berbuat demikian juga terhadap kamu apabila masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sama seperti hamba tadi, dia sudah posisinya sudah hutangnya sudah dilunaskan, posisinya sudah dibenarkan, namun dia berusaha melakukan hal yang salah ketika mereka melihat orang yang punya hutang kepada hamba tadi. Nah, jadi saudaraku dikasih Tuhan, posisi ini penting buat setiap kita untuk menyadari kita siapa kita. Kita tidak lagi sedang cari-cari posisi, ya kan? Tidak perlu lagi cari muka, saudara, karena kita sudah punya muka, kan gitu ya. Posisi kita sudah ada dibenarkan. Makanya firman Tuhan selalu berkata, doa orang benar besar kuasanya. Bukan karena saudara dan saya sudah melakukan kebenaran, bukan. Tapi karena posisi kita di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Makanya waktu Yesus disalibkan dan ada salah satu penjahat ngomong begini. Yesus, kalau engkau ada di Firdaus ingatlah akan aku. Yesus ngomong begini, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Artinya apapun dalam setiap kehidupan kita hari ini, posisi kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Yang percaya katakan amin. Ya, Roma 3:23 katakan begini, karena semua orang, firman Tuhan katakan, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tanpa terkecuali telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kembali kalau saudara mengingat lagi, apa arti dosa? Dosa itu bukan bicara hari ini, bukan lagi mencuri, membunuh, berzina dan lain sebagainya. Arti kata dosa, hamartia, itu artinya meleset dari sasaran. Ya, jadi kalau ada orang memanah gitu ya, kalau tidak pas lingkaran di tengah, maka jurinya ngomong gini, hamartia, artinya meleset dari sasaran. Meleset sedikit aja, saudaraku dikasih Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang 24 katakan begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus
Yesus. Ya, oleh kasih karunia dibenarkan. Jadi saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma tanpa bayar. Bukan berarti bahwa apa yang dilakukan Yesus itu murah sekali. Sehingga nih dikasih gratis nih, gas. Enggak. Tapi oleh karena kita tidak bisa bayar. Yesus berikan itu kepada setiap kita. Untuk apa? Supaya saudara dan saya hidup dibenarkan. Ini penting buat setiap kita. Kenapa saudaraku? Ketika gagal memahami posisi kita, kita gagal dalam melakukan pengampunan. Ketika kita gagal memahami posisi kita gagal dalam melakukan pengampunan. Saudara ingat cerita dari anak bungsu. Ya kan? Anak bungsu minta warisan sama orang tuanya, minta kasih habis, kemudian dia pulang, dibikin pesta. Saudaraku, waktu dibikin pesta, firman Tuhan nulis gini, maka ayahnya atau bapaknya dia menyembelih domba, anak domba yang tambun disembelih dibuat pesta. Senang, wah senang banget. Ya, saya perhatikan gini. Kemudian anak sulung ini marah. Dia marah, dia keluar dari pesta dan kemudian ayahnya datang kepada dia. Ubur-ubur ikan lele. Kenapa kamu marah, Le? Gitu saudaraku ya. Bapaknya tuh keren banget. Bapak ndak adil. Ndak adil di mana? Aku bertahun-tahun melayani Bapak. Tapi satu ekor kambing pun, dia ada ngomong lembu, dia ada ngomong domba yang tambun, kambing. Satu ekor kambing pun Bapak tidak pernah sembelih buat aku. Dia marah. Saya senang sekali sama Bapak ini, saudara. Bapaknya ngomong gini, Le, ubur-ubur ikan lele, gitu aja marah, Le, gitu saudara. Terus anaknya ngomong gini, bapaknya, enak, ini semua punyaku, juga punyamu. Ngapain kamu harus nunggu tak sembelihin, kamu tinggal ngomong, tinggal minta. Pak, aku kepingin pesta, sembelih ya lembu, sapi, apa yang kita punya, ambil. Kamu ini anak. Lah ngapain kamu marah? Kan kita bersyukur adikmu yang terhilang, dia kembali lagi bersama-sama dengan kita. Itu lebih bersyukur lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, kenapa? Karena anak yang sulung ini tidak menyadari bahwa dia anak. Dia hanya menempatkan dirinya, anak hanya sebagai pelayan. Bertahun-tahun aku melayani Bapak. Kasihan sekali ini anak. Dia terhilang di dalam rumah karena dia tidak menyadari posisi di dalam rumah. Saudaraku dikasih Tuhan, dia marah, dia jengkel ketika adiknya pulang. Dia ngomong begini, adikku itu sudah menghabiskan semua harta, dihabiskan bersama dengan pelacur-pelacur itu. Tapi Bapak tetap membuat pesta buat dia. Saudaraku dikasih Tuhan, makanya hari ini saudaraku ketika kita paham posisi kita, supaya kita tidak lagi seperti anak sulung ini. Kita terhilang karena kita tidak menyadari siapa kita. Jadi yang pertama sadari dulu siapa kita. Posisi kita di hadapan Tuhan adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Siapapun kita, termasuk saya, adalah orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada satu perbuatan baik apapun yang sanggup membuat hidup saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Selain dari darah Kristus, pengampunan Kristus yang disediakan bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua saudaraku dikasih Tuhan, pahami tentang kasih karunia. Ya, kasih karunia. Ini penting buat kita. Kasih karunia seringkali kita hanya bicara tentang, ya memang tadi kita sudah bahas sedikit tentang pengampunan. Kemudian kita hidup dalam kasih karunia. Namun kasih karunia itu ternyata bukan untuk supaya saudara dan saya hidup semau kita karena ada kasih karunia. Bukan. Tapi kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Untuk supaya kita ini memahami kasih karunia yang Tuhan berikan untuk apa seterusnya ya. Firman Tuhan katakan dalam Matius 18,
cerita yang tadi, firman Tuhan katakan, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dijual beserta anak, istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati. Ya, tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara dikasih Tuhan, kasih karunia ini berasal dari hati Yesus. Yesus yang melihat hidup saudara dan saya. Yesus ngomong begini waktu lihat kita, mau sampai kapan kita jadi budak dosa? Sebab dosa itu adalah perbudakan. Sampai kapan kita diikat, dirantai dan diperbudak oleh dosa? Kita berusaha lakukan ini, lakukan itu, tapi dosa itu tetap mengikat kita. Dosa itu tetap merantai kita. Mau sampai kapan? Waktu Yesus lihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Makanya kemudian ini yang ditulis dalam Roma pasal yang kelima, katakan begini. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa saudara, bersama-sama katakan? Masih apa saudara? Berdosa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih sekarang firman Tuhan katakan. Karena kita sekarang telah dibenarkan. Katakan sekarang. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ada sebuah kalimat kepastian, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, waktu kita masih berdosa pun Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tunjukkan kasih-Nya buat kita. Apalagi waktu firman Tuhan katakan, sekarang waktu saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Oleh apa? Oleh darah-Nya kita pasti, saudara dan saya, diselamatkan dari Allah. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini kasih karunia yang harus kita pahami dalam setiap kehidupan kita. Bahwa apa yang kita lakukan oleh karena belas kasihan Tuhan. Kita dibenarkan oleh karena belas kasihan Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan baik kita. Waktu hamba itu tadi dibebaskan hutangnya karena hati seorang raja tergerak untuk melunaskan hutangnya. Sebab begini, raja ini tahu hamba ini tidak akan mampu untuk melunaskan hutangnya sampai kapanpun. Raja ini tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu sampai kapanpun perbuatan baik kita tidak akan mampu melunaskan, menutupi semua pelanggaran kita. Tidak akan. Tapi oleh karena penebusan darah Kristus, saudara dan saya dibenarkan di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Roma 5:8-11 katakan begini. Sebab jikalau ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang, ya, Yesus tidak lagi perhitungkan kita. Kalau kita dulu masih seteru, oke, terima kasih sayang. Masih seteru, diperdamaikan oleh Allah. Waktu kita berdosa, kita diperdamaikan oleh Allah oleh kematian anaknya, yaitu Yesus. Lebih-lebih katanya firman Tuhan katakan, sekarang telah diperdamaikan, kita sudah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, waktu kita memahami kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka waktu kita melihat orang lain yang bersalah kepada kita, ternyata begini, perbandingannya 10 juta sama 6 triliun.
Jadi orang yang bersalah kepada kita, kita ngomong begini, aduh orang itu sangat mengecewakan, orang itu sangat menyebalkan. Waduh sudah sakit sini, sakit sana, saudaraku dikasih Tuhan. Ternyata kalau dibandingkan dengan dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, 10 juta dibanding dengan 6 triliun. Tapi kita memperhitungkan sama seperti hamba yang jahat tadi. Kita cekik dia, kemudian kita jebloskan ke dalam penjara. Artinya kita tidak mau mengampuni sampai kapanpun. Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh sebab itu selagi kita hidup dalam kasih karunia, hiduplah dalam anugerah Tuhan dan jangan disia-siakan kasih karunia itu. Jangan pernah disia-siakan saudaraku. Karena kasih karunia Tuhan itu adalah bicara tentang kekuatan dan kemampuan ilahi. Jadi saudaraku, waktu kita mengampuni orang lain bukan karena kita mampu, kita tidak mampu. Tapi waktu kita lihat gini, kasih Tuhan yang besar, kasih Kristus yang besar atas kita. Kita melihat karunia Allah yang besar dalam hidup kita. Maka waktu kita dipenuhi dengan kasih karunia Allah, maka kita dapat mampu melepaskan pengampunan itu kepada orang lain yang mengecewakan kita. Ya, kita mampu melepaskan karena apa? Karena kita sudah penuh dengan kasih Tuhan. Sebab itu saudaraku, dari hari lepas ke sehari minta sama Tuhan, Tuhan penuhkan hidupku. Aku minta Tuhan merasakan kasih Tuhan dari hari lepas ke sehari. Jangan jadi tradisi. Waktu saudara ibadah, waktu saudara baca Alkitab, waktu saudara saat teduh, saudara tidak sedang mencari begini. Jangan lagi kita dibengkokkan dengan sebuah pengertian atau apapun juga. Oh kalau engkau tidak berdoa, engkau tidak diberkati Tuhan. Waktu engkau tidak lakukan ini, engkau tidak diberkati Tuhan. Kalau engkau lupa baca Alkitab, engkau tidak diberkati Tuhan. Nanti akan celaka sepanjang hari. Bukan. Tapi waktu kita lakukan itu semua, mari kita kembali kepada kasih Tuhan. Tuhan, aku mau rasakan kasih-Mu. Waktu saudara baca Alkitab, temukan Tuhan begitu besar kasih-Mu atas hidupku. Waktu saudara ibadah hari ini, temukan kasih Tuhan. Waktu engkau mengangkat tanganmu kepada Tuhan, Tuhan, aku rasakan kasih Tuhan yang besar atas hidupku. Kenapa? Karena ini penting buat kita. Waktu kita penuh dengan kasih Tuhan, sama seperti kebetulan sekali, bukan kebetulan. Istri saya dipakai Tuhan membawa ini waktu yang penuh. Karena di situ ada yang sudah saya minum, saudaraku ya. Waktu ini penuh, saudaraku. Anggap ini bejana hidup kita penuh, saudaraku. Maka tidak ada sebuah ruang apapun yang dapat mengisinya. Tidak ada ruang sedikit pun untuk mengisinya. Maka saudaraku, waktu ini ditekan, seret sama kekecewaan, sama kepahitan ini ditekan. Maka yang keluar adalah kemurnian hati yang seperti air mineral ini. Dia keluar dari hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada ruang apapun untuk diisi oleh apapun. Sehingga waktu ada tekanan yang menekannya, maka yang keluar ini adalah apa yang ada di dalamnya. Jadi saudaraku dikasih, isi hidupmu. Sebab kalau kita hanya mengisi hidup kita hanya dengan firman Alkitab yang kita bacanya sebatas sebagai pengetahuan, kita akan sama seperti ahli Taurat. Tuhan, dia wanita itu berdosa, dia itu pelacur Tuhan, maka dia layak untuk dihukum, dia layak dilempari dengan batu. Tapi Tuhan tetap ngomong begini, siapa yang tidak pernah berdosa, siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang melempari dia dengan batu yang pertama kali. Ahli Taurat, saudaraku sadar, ahli Taurat yang merasa dirinya benar, dia ngerasa gini, aduh ini tidak bisa sudah. Dia pulang tinggalkan Yesus satu persatu. Dia tinggalkan Yesus dan wanita tersebut. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus pun bicara, aku pun tidak menghukum engkau. Kembali dan jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku dikasih Tuhan, itu pentingnya kita mengalami, menikmati kasih karunia Tuhan. Hidup kita hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bahkan saya percaya, pekerjaan saudara di tengah-tengah kesulitan apapun, kalau sampai hari ini kita masih bisa mengangkat tangan kita kepada Tuhan, saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu nikmati kasihnya dari hari lepas ke sehari. Jangan biarkan bejana hatimu, bejana hidupmu jadi kosong. Tapi izinkan ini tetap penuh supaya waktu ini ada tekanan yang menekan engkau. Inilah yang keluar dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang perlu kita sadari untuk kita bisa melepaskan pengampunan tanpa batas?
pahami akibat tidak mengampuni. Kenali akibat tidak mengampuni. Ya, seringkali kita diajar untuk mengenali sesuatu supaya kita tidak terjerat. Misalnya gini, kita sering diajar supaya kita tidak tertipu untuk dengan uang palsu. Maka kita harus mengenali uang aslinya. Dikenali dulu. Oh, ini asli, ini baru palsu. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenali, pahami apa akibat ketika kita tidak mengampuni. Ya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu. Jadi apa yang dilakukan hamba tadi didengar oleh raja, saudara. Didengar oleh raja, panggil orang itu. Dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapus karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini marah, saudaraku ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ya. Kemudian temannya yang di penjara ini ngomong begini, ubur-ubur ikan lele, kapokmu kapan le? Itu saudaraku ya. Ketemu di penjara. Dihapuskan, dipegang, masukkan, kamu jahat. Kamu hutangmu tak hapuskan, kamu mohon tak hapuskan. Kamu udah ingat seberapa besar hutangmu? Dimarahin saudaraku ya, hamba ini. Iya Tuhan, maaf Tuhan. Dosa nangis. Terlambat kamu nangis. Harusnya kamu mengasihi temanmu itu. Dia panggil algojo, pegang dia, seret dia, masukkan penjara sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudaraku dikasih Tuhan, algojo adalah sebuah gambaran apa yang mengikat orang yang tidak melepaskan pengampunan. Kalau di sini katakan kepada algojo sampai ia melunaskan hutangnya. Artinya hidup yang tersiksa. Ditawan, diawasi, mungkin dia dilakukan beberapa hal, mungkin hari-hari tertentu mungkin dicambuk atau dan lain sebagainya, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, bahwa waktu diserahkan kepada algojo ini artinya adalah bahwa orang yang tidak melepaskan pengampunan, dia tersiksa. Ya kan? Kita sepertinya hidup bebas, tapi batin tersiksa. Waduh, udah enak saudaraku ya. Kita rasanya wah, sungai sukacitaku mengalir dalammu. Oh yes. Tapi begitu pulang, aduh, tersiksa. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah, makanya kita perlu pahami gini. Saya sempat pelajari, saya sempat lihat beberapa artikel saudaraku ya. Orang yang tidak mau mengampuni, orang yang tetap tinggal dalam kebencian dan kekecewaan, saudaraku, secara mental dan emosional, yang pertama, dia stres dan cemas. Ya. Depresi, kemarahan yang tidak terkendali, yang keempat, kesulitan tidur. Jadi yang tidurnya katanya, oh enggak bisa tidur, wah jangan-jangan kamu simpan ini ya, gitu ya, sama. Nah kemudian saudara, akibat fisik apa yang terjadi? Orang yang tidak mengampuni, orang yang tetap tinggal dalam kebencian dan kekecewaan, mengalami tekanan darah tinggi, kemudian sakit kepala dan migrain, nyeri otot dan sendi, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Waduh, siksa banget saudara ya. Tapi orang yang penuh dengan sukacita, orang yang melepaskan pengampunan, waduh, penuh dengan sukacita, jopo jeru adem. Wah kan, bukan pajero, panas jopo jeru, tapi ini adalah jopo jeru adem rasanya, kan gitu saudara ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, ini akibatnya. Kalau kita tidak mengampuni secara jiwa pun kita tersiksa. Secara daging pun, secara tubuh pun kita tersiksa. Nah, oleh sebab itu makanya Tuhan ngomongin ampuni, lepaskan pengampunan, lepaskan aja pengampunan. Karena Tuhan tahu begini, supaya saudara dan saya sehat, supaya saudara dan saya sembuh.
Simpel saudara ya. Kita menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai macam hal. Hanya karena kita ego tinggi. Karena kita terlalu sombong. Tapi ingat saudaraku dikasih Tuhan. Waktu kita tidak melepaskan pengampunan. Dan kekecewaan itu terus ada dalam hidup kita. Kita sedang diserahkan dalam al-guju. Artinya saudara dan saya tersiksa. Tapi ini saudaraku dikasih Tuhan. Akibat yang paling fatal ketika saudara dan saya tidak mengampuni. Ini, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang percaya katakan amin. Ini fatal dong buat kita. Kita sudah berdoa mengangkat tangan. Kok Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tapi ketika dalam hidup kita masih ada kebencian, firman Tuhan katakan, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Artinya doa kita pun mentok sampai di plafon. Doa kita mentok sampai di plafon. Kita kemudian nyalain Tuhan, Tuhan kok udah dengar doaku. Kita salahin lagi orang lain, oh karena ini, karena itu. Dan kembali kepada Tuhan, Tuhan, Engkau udah dengar doaku. Saudaraku dikasih Tuhan, waktu kita paham ini, tentang prinsip mengampuni ini, akibat paling fatal, bukan hanya cuma tubuh kita yang tersiksa, bukan batin kita yang tersiksa, tapi doa kita pun tidak didengar sama Tuhan. Bahkan Tuhan pun tidak ngampuni lagi. Tuhan gini lagi, kamu udah ingat nih dosamu yang 6 triliun. Tak hitung terus lo ya sampai sekarang. Tak hitung terus sampai sekarang. Tak hitung terus sampai sekarang dosamu yang 6 triliun itu. Kamu harus lakukan sendiri sampai hutangmu itu lunas. Mampus ya kan. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah oleh sebab itu waktu kita memahami akibat waktu kita tidak mengampuni. Ini yang terjadi buat kita. Lepaskan aja pengampunan. Dan waktu kita melepaskan pengampunan, seringkali kita lagi jadi marah lagi. Karena waktu kita melepaskan pengampunan, kita selalu minta timbal balik dari orang yang kita ampuni. Oh dia tetap marah, kita kecewa lagi, lepaskan pengampunan. Artinya waktu kita melepaskan pengampunan, itu tidak bergantung dari respon orang lain. Tapi hati kita ini, aku mengampuni Tuhan. Aku ampuni Tuhan. Saudara, waktu saya belajar melepaskan pengampunan pertama kali, itu yang menjadi sebuah pelajaran sangat berharga dalam hidup saya sampai hari ini. Saya selalu teringat, orangnya mungkin sudah lupa apa yang dia lakukan, tapi ini selalu yang ada dalam pikiran saya gini. Ngomong tok. Teori, karena saya masih marah. Itu saya simpan sampai 3 tahun. Dan saya memang seperti hidup di langit lembaga. Aduh, tapi saya tidak nyadari gitu. Karena saya merasa gini, waktu aku lepaskan pengampunan buat saya itu terlalu sakit. Tapi waktu firman Tuhan datang pada saya, dan kemudian Tuhan bicara gini, ampuni. Saya belajar dengan sangat berat, bukan cuma oke Tuhan, terima kasih Tuhan aku ampunan. Sangat berat, saya lepaskan pengampunan Tuhan. Aku lepaskan pengampunan. Aku mengampuni Tuhan dalam nama Yesus. Saya ini orangnya kaku. Kalau dilawat Tuhan paling-paling cuma gini. Nangis jarang. Sangat jarang. 1 tangan 5 jari, ini belum selesai. Artinya sangat jarang banget. Tapi hari itu saya nangis
Saya nangis. Waktu saya sadar gini, malu juga saya ini. Gitu ya. Karena kaku, saya ini orangnya kaku. Tapi waktu saya belajar ini, saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Itu seperti beban yang berat itu terlepas. Wow, saya merdeka. Saudara tahu, 3 bulan dari saya melepaskan pengampunan, orangnya datang. Halo Benny, gimana kabarmu? Itu hati saya dan pikiran saya tidak seperti dulu. Kalau dulu waktu orang ini ketemu saya, gimana kabarmu? Hah? Basa-basi. Hah? Ngomong toh, cuma tanya ada. Kayak ada yang mau diomong. Tapi hari itu, waktu orang ini ngomongin, gimana kabarmu? Saya dengan sukacita. Seperti seorang anak yang kembali bertemu dengan orang tuanya. Saya sangat senang sekali. Ini yang saya rasakan waktu saya melepaskan pengampunan. Sejak hari itu saya putuskan dalam hidup saya. Tidak ada satu perkataan apapun yang mampu membuat saya kecewa. Kecewa itu manusiawi saudara. Jadi misalnya ada orang ngomongin, wah Benny kamu gini-gini. Kecewa. Tapi tidak sampai besok, tidak sampai berlarut-larut. Tuhan terima kasih. Saya lepaskan lagi pengampunan. Saya pernah saudaraku, waktu di Blora, lagi ada acara sebuah seminar begitu. Lagi hektik. Saya ngobrol sambil guyon supaya tidak stres, tidak tegang. Ada seseorang datang begini. Ben minta tolong ya, ini difotokopi dulu cepet. Sebentar ya, tangan saya cuma 2, gantian. Waduh saudara, yang diomong itu mak cekit saudara. Aduh, maksud saya guyon, meredakan ketegangan. Yang saya ngomong dia tersinggung, dia langsung melemparkan sebuah umpan lambung yang mak cekit. Aduh. Langsung itu saudara yang tadinya langsung down. Ya, saya pinjam istilahnya Irma, mode off. Saya langsung mode off. Diam. Tapi waktu saya ingat apa yang Tuhan pernah lakukan buat saya. Tidak sampai besok. Sore saya datang, maaf ya. Kalau perkataan saya tadi menyinggung begini, maaf. Saya minta maaf. Belum. Dan saya sampai hari ini masih belajar. Bukan berarti saya super, oh enggak. Saya masih bisa kecewa, masih bisa. Saya masih bisa terluka, masih. Tapi saya tidak mengizinkan kekecewaan dan luka hati itu terus menerus membuat saya hidup dalam sebuah belenggu. Tapi saya harus dengan cepat gini, melepaskan sebuah pengampunan. Burung di udara boleh terbang di atas kepala kita. Tapi jangan pernah izinkan burung di udara hinggap di kepala kita sampai dia buat sarang di kepala kita. Artinya bahwa kita boleh aja kecewa. Tapi jangan pernah izinkan itu menetap dalam diri kita. Amin. Pahami ini. Waktu kita mengampuni tanpa batas. Pengertian-pengertian ini harus kita miliki. Yang pertama adalah ingat posisi kita. Saudara dan saya adalah orang yang sudah dibenarkan. Hutangmu sudah lunas. Hutangmu sudah lunas. Dilunaskan sama Tuhan. Berarti hidup kita sudah dibenarkan. Waktu kita berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih. Aku menjadi orang yang dibenarkan karena kasih karunia. Yang kedua, pahami kasih karunia Tuhan. Kenali terus dan minta kasih karunia terus Tuhan sama Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih karuniamu. Kasih-Mu yang tanpa batas, biarlah itu penuh dalam hidupku, melimpah dalam hidupku, penuh Tuhan. Supaya tidak ada satu ruang sedikit pun dalam hidupku ini, ruang kosong yang untuk bisa diisi oleh kebencian dan kekecewaan. Tapi biarlah hidupku dan hatiku terus penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan yang ketiga, kenali, pahami, waktu kita tidak mau mengampuni. Kita ini diserahkan kepada Al-Gujum. Hidup kita tersiksa, sakit di mana-mana, kepala pusing, tidak selesai-selesai. Aduh, saudara. Tapi waktu kita mengampuni, firman Tuhan katakan, kita hidup di langit yang terbuka. Kita hidup
di berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kita. Mungkin kita hidup tidak berkelimpahan, tapi waktu kita hidup dalam langit terbuka, hidup dalam pemeliharaan Tuhan dari hari lepas ke sehari. Amin. Oleh sebab itu, ampunilah tanpa batas. Miliki pengampunan tanpa batas. Kita bisa dikecewakan, kita bisa mengecewakan, tapi mari kita belajar pagi hari ini, ampuni. Sampai kapan? Tanpa batas. Amin. Mari tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kalau firman Tuhan datang kepada setiap kita pagi hari ini, kalau saudara teringat dengan orang-orang yang menyakitimu, bahkan hari ini engkau masih menyimpan rasa kecewa, rasa sakit itu masih ada sampai hari ini, ampuni dia. Lepaskan pengampunanmu. Jangan biarkan engkau terbelenggu. Jangan biarkan engkau tersiksa. Jangan biarkan engkau hidup di bawah tekanan algojo itu. Tapi biarkan engkau hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal dalam hidup kita. Lepaskan. Beberapa saat saya memberikan kesempatan saudara. Mungkin kau kecewa dengan masa lalumu. Engkau kecewa dengan latar belakang hidupmu. Engkau pahit dengan hidupmu. Ampuni. Sebab tidak ada yang salah dengan hidupmu. Tidak ada yang salah dengan masa lalumu. Tidak ada. Karena memang Tuhan pakai semuanya itu untuk mendewasakan setiap hidup kita. Tidak ada yang salah. Lepaskan pengampunan. Masa lalumu, hidupmu. Dan jangan pernah kau menyalahkan dirimu sendiri. Datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni hari ini. Supaya engkau tidak diserahkan kepada algojo. Engkau hidup dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Syakaramatakalataka sakaralamana-namana. Hurramataka sekenere lamayara lamasyadara lamaralama. Shedere barada basena bakase karabase kanama. Kase karalama sere de kalala matayana. Korebekaya sedere na malala yore de barat kada bosedere anmu. Oh yesedere makaya sakaya pon. Yesus, kemampuan Tuhan turun atasmu. Kekuatan Tuhan turun atasmu. Waktu kau mengampuni hidupmu, mengampuni masa lalumu, mengampuni beban beratmu, mengampuni siapapun juga orang-orang yang mengecewakan hidupmu. Bukan dengan kekuatanmu, dengan kasih karunia Tuhan, dengan kekuatan Tuhan turun atasmu pagi hari ini. Irabakaya sadara lamaya sadara. Yesedere labatakara labara. Terima kasih Yesus. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Lala maralama nama sedirine mayanamu. Hi nama sedikaya lamu. Bapa, hambamu berdoa pagi hari ini buat setiap umatmu, buat setiap jemaatmu pagi hari ini. Kiranya kekuatan dan kemampuan Tuhan turun atas umatmu pagi hari ini. Untuk kami boleh melepaskan pengampunan, melepaskan kekecewaan, melepaskan kebencian dalam hidup kami Tuhan. Supaya hidup kami tidak lagi hidup di bawah algojo, tapi kami hidup di bawah kasih karunia Allah, di bawah damai sejahtera Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau berdoa, kiranya kekuatan dari surga, kekuatan dari Allah turun buat setiap kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan itu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hambamu selesai menyampaikan isi hatimu. Apa yang seharusnya disampaikan sudah hambamu sampaikan Tuhan. Kiranya Roh Kudus sempurnakan apa yang hambamu sampaikan. Hambamu terbatas dalam mengomunikasikannya. Tapi biarlah Roh Kudus meteraikan ini buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Yesus, Engkau bukan bumi. Bukan bumi. Kau bukan bumi. Bukan bumi. Ada di antara saudara yang masih belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan supaya bisa dilayani. Bagi saudara yang di rumah bisa menyiapkan mungkin air putih atau biskuit untuk kita boleh bersama-sama memperingati kematian dan kebangkitan Kristus, pengorbanannya. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami memperingati bukti karya salib-Mu. Ada tubuh yang terpecah, ada darah yang tercurah, dan dosa kami diampuni. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pagi hari ini, kami mengambil keputusan mengampuni setiap orang bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala sebagai tanda kita menghormati pengorbanannya. Roti ini roti biasa, tapi melaluinya kita memiliki iman bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati akan kematiannya, akan pengorbanannya. Percayakah saudara bahwa roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa ini adalah cawan pengucapan syukur yang kita boleh bersekutu dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan di tepi saudara. Berikan ucapan syukur. Berikan ucapan syukur karena oleh pengampunannya, oleh pengorbanannya, kita dimampukan untuk boleh mengampuni. Kita dimampukan
syukur-Mu dan buktikan dengan pengampunan-Mu bagi orang lain. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Melaluinya kami memberitakan bahwa Engkau sungguh-sungguh mati, sungguh-sungguh telah bangkit, dan karya salib-Mu menyelamatkan kami, mengampuni kami, sehingga kami akan membuktikan pada dunia, kami akan mengampuni, kami akan melepaskan pengampunan untuk setiap orang bersalah pada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami menerima semuanya. Haleluya. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Kita sambut anak-anak raja. Bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara mulai dekap anak-anak saudara, saudara mulai perkatakan iman untuk anak-anak saudara. Saya mengajak para jemaat untuk mengulurkan tangan, untuk mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu mendukung apa yang para orang tua doakan untuk putra-putrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kebenaran yang mereka terima baik di Rocky maupun di rumah Tuhan, itu yang memerdekakan mereka Tuhan. Kebenaran firman-Mu itu yang menjagai mereka Tuhan. Kebenaran firman-Mu itu yang menjadikan mereka anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang excellent Tuhan, yang melebihi daripada anak-anak pada umumnya Tuhan. Kemampuan mereka, hikmat mereka itu di atas rata-rata Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kebenaran-Mu itu bertumbuh di dalam setiap anak-anak kami. Karena Engkau sendirilah kebenaran firman itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari yang bersuka cita dan berkemenangan berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu
kasih-Mu mengalir di sepanjang dan kasih-Nya terus mengalir buat kita. Setiap-Mu padaku selamanya, Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sempurnakan ibadah kami pagi hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami pagi hari ini, kami pulang dengan kekuatan, dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani sepanjang ibadah ini Tuhan. Berkati mereka dan biarlah pengurapan yang baru terus Engkau alirkan dalam hidup mereka. Sehingga hidup kami siap kembali dipakai untuk melayani Raja di atas segala Raja. Memberkati pula setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang mempersiapkan tempat ini Tuhan. Kami percaya yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, perhitungkan setiap jerih lelah hamba-hamba-Mu untuk kami boleh melayani Raja di atas segala Raja. Terima kasih. Sebelum kami pulang, kami juga memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati kami. Pekerjaan tangan kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati. Oleh sebab itu hati kami luap dengan ucapan syukur dan kami membawanya di hadapan-Mu dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, pulanglah dan terimalah berkat anugerah yang sempurna yang turun atas hidupmu, memperlengkapi engkau. Keluar masukmu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Sekolah studimu diberkati Tuhan dengan hikmat dan kepandaian yang daripada Tuhan. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau dimanapun engkau berada untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui persekutuannya dengan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.